Yang jelas MA langsung meresponnya dengan berusaha untuk memutus mata rantai agar para hakim maupun aparatur itu tidak bisa dipengaruhi. Upaya memutus mata rantai itu tidak semudah membalik telapak tangan kita. Namun pertama ya kita melakukan pemeriksaan, meminta informasi sebanyak-banyaknya. Ketika ada berita, informasi di media cetak, elektronik maupun media online lainnya mengatakan bahwa ada menyebut nama-nama aparatur yang ada di lingkungan Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya telah membentuk tim pemeriksa dan telah mendengar keterangan juga dari pihak-pihak yang disebut-sebut oleh media, termasuk mendengar pihak-pihak yang sekarang lagi ada di Kejaksaan Agung. Kita dengar semua gitu. Kita awal akan melaksanakan dan telah menjatuhkan sanksi-sanksi atas dasar dugaan pelanggaran kode etik. Dan itu sudah saya tanda tangani terakhir mungkin minggu kemarin. Nanti Pak Kepala Badan Pengawasan bisa melihat atau bisa membuka di portalnya atau laman Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Itu sudah dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, ini langkah ke depan, jangan terulang begini-begini terus. Yang pertama, kita harus membuat SOP, standar operasional prosedur, yang sekali lagi transparan dan dimulai dari unsur pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di seluruh Indonesia. Termasuk para hakim agung, kita beri kewenangan untuk melakukan menjadi hakim agung pengawas dan pembina aparatur di daerah. Dan juga memberi kewenangan kepada pimpinan tingkat banding untuk melakukan tindakan-tindakan sementara, yaitu detachering, memutasi aparatur yang ada di wilayah tingkat banding bila mana ada indikasi-indikasi aparatur tersebut melakukan atau dugaan melakukan pelanggaran kode etiknya. Itu kita berikan kepada pengadilan tingkat banding. Itu langkah-langkah. Tapi yang jelas pimpinan Mahkamah Agung harus menjadi teladan. Pimpinan Mahkamah Agung dan pimpinan Badan Peradilan tidak boleh menjadi bagian dari masalah di institusi ini. Ini komitmen kita bersama. Jadi mohon juga media bisa memantau, bisa mengawasin. Itulah komitmen kita. Kami semua berkomitmen tidak ingin menjadi bagian dari masalah di institusi ini. Karena kalau pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan Badan Peradilan menjadi bagian dari masalah, maka segala potensi yang ada hanya habis digunakan untuk menyelesaikan masalah pimpinan. Kapan masalah institusi atau lembaga akan diselesaikan? Itu. Jadi Mahkamah Agung telah melakukan tindakan-tindakan dan untuk menjadi pimpinan di Mahkamah Agung maupun di Badan Peradilan di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung telah melakukan fit and proper test untuk mencari calon-calon pimpinan yang bukan bagian dari masalah. Namun pimpinan tersebut memiliki intelektualitas, memiliki skill, keterampilan, dan memiliki integritas yang bagus. Kira-kira itu langkah yang kita lakukan. Dan sekali lagi proses masih ada di proses di Kejaksaan Agung. Kami tidak boleh mencampuri urusan lembaga lain. Kami melihat di sini dan itu kira-kira langkah MA. Ada beberapa putusan yang dianggap kurang memenuhi harapan masyarakat. Sekali lagi, hakim ketika memutus itu didasarkan pada bukti, pada alat bukti
dan keyakinannya. Sedangkan mungkin media mendapatkan informasi tidak sepenuhnya. Tapi kalau media, rekan-rekan jurnalis hadir di persidangan, melihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang apakah bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh hakim, maka media akan melihat bahwa putusan hakim itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, menciptakan adanya kepastian hukum. Yang kedua, harus menciptakan adanya atau memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Disitulah hakim dalam memutus menggabungkan, meramu alat-alat bukti yang ada ditambah keyakinan. Ini bukan berdasarkan informasi katanya, tetapi hakim dalam memutus berdasarkan alat bukti yang ada. Terkait juga Ibu Ana masalah pengampunan rencana, ada wacana pengampunan. Mohon maaf kami tidak akan berkomentar masalah itu. Ini kewenangan atau prerogatif dari Presiden selaku kepala negara. Jadi kami tidak akan mengomentari masalah ini. Masalah kesederhanaan memang harus dimulai dari, sekali lagi, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Badan Peradilan, dan itu menjadi SOP kita. Dan kami kalau ke daerah sudah menyampaikan tidak perlu dijamu karena kami sudah punya surat tugas, punya dana uang harian yang diberikan oleh negara untuk kita pakai makan. Jadi bukan untuk dibawa pulang diberikan pada keluarga kita. Itulah standar yang kita gunakan, tidak ada oleh-oleh, tidak ada traktiran, tidak dibukakan VIP room di bandara, nggak ada. Gitu. Kita harus memulai dari yang kecil-kecil kita benahin dulu.